Hai Toto, selamat pagi. Pagi. Pagi teman-teman di rumah. Kamu kok nggak nyapa sih Toto? Oh ya, lupa. Pagi teman-teman di rumah. Hari ini kita seneng ya Toto, kita mau ibadah online. Yoi. Ibadah apa sih ini? Ibadah. Jumat Agung, gimana sih lupa? Iya, Jumat Agung. Kamu udah siap Toto? Sudah dong. Udah mandi? Sudah. Pakai baju bagus? Sudah. Siap memuji Tuhan? Siap. Siap dengar firman? Siap. Oke, fix. Teman-teman juga udah siap ya? Kita mau memuji Tuhan, mau dengar firman, ibadah yang sungguh-sungguh ya. Lose Indra mana Toto? Lause Indra. Halo Mimi dan Toto. Halo Lause. Lagi Halo, ngomongin Lause. apa sih? Kok kayaknya seru banget. Ini ngomongin ibadah online. Iya, kita mau ibadah Jumat Agung. Oh, berarti sudah siap dong ya? Siap. Bagus. Hai anak-anak. Pasti anak-anak di rumah juga sudah siap ibadah kan? Sekarang sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu. Mimi dan Toto juga ya, kita berdoa bersama-sama sebelum kita ibadah. Oke? Oke. Kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus disalib karena dia mengasihi Lose Indra. Dia juga mengasihi anak-anak, mengasihi Mimi, mengasihi Toto juga. Iya Lause. Dan dia juga mengasihi Papa dan Mama. Bahkan mengasihi semua orang. Nah, kalau Lose ngomong gini, kira-kira Mimi dan Toto ingat lagu apa ya tentang ini ya? Lagu apa Toto? Lagu apa ya? Toto kok nggak tahu. Ayo apa? Oh itu Lause. Yesus disalib karena cinta saya. Ya. Betul. Ya betul sekali, betul. Kalau begitu kita nyanyi ya. Kita juga ajak anak-anak di rumah untuk nyanyi bersama-sama. Ayo anak-anak kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Anak-anak, kita akan nyanyikan lagu ini 3 kali. Lalu kita medley dengan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Nah, yang pertama, Yesus disalib karena cinta saya, tunjuk diri sendiri ya. Kemudian yang kedua, Yesus disalib karena cinta kamu. Anak-anak boleh nunjuk kakak atau adik, atau boleh nunjuk papa dan mama. Kemudian yang ketiga, anak-anak kita nyanyikan lagu ini dengan Yesus disalib karena cinta semua. Anak-anak siap? Sekarang Lose Indra ajak untuk berdiri dan menyanyinya sambil pakai gerakan. Mimi dan Toto juga ikut bernyanyi. Oke Lause. Ya semangat ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan.
Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Anak-anak di rumah duduk dengan tenang ya, mendengarkan cerita Alkitab. Mimi sama Toto sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Siap, Lause. Siap, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, sehingga Tuhan mau mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Hai Mimi dan Toto. Hai, Lause. Wah, kalian sudah siap dengar cerita ya? Sudah dong. Lause kok tumben sih pakai topi? Iya nih, keren nggak? Keren sih. Keren kan? Wah, ini kemarin Lause dikasih sama teman Lause. Keren kan? Keren. Itu loh Lause, kayak Tuhan Yesus juga punya topi. Itu bukan topi. Itu topi dipakai di kepala kok. Kayak apa Mimi? Kayak topi. Topinya dipakai siapa? Yang dipakai Tuhan Yesus. Wah, salah. Yang dipakai Tuhan Yesus itu bukan topi seperti ini Mimi. Yang dipakai Tuhan Yesus itu namanya mahkota duri. Nah, kenapa namanya mahkota duri? Karena itu dibuat dari tanaman yang berduri. Jadi ceritanya seperti ini, kalian dengarkan ya. Oke. Oke, Lause. Nah, waktu Tuhan Yesus selesai dicambuk, prajurit itu membuat mahkota dari tanaman yang berduri. Kemudian mereka menancapkannya, menaruhnya di kepala Tuhan Yesus. Wah, pasti sakit kan? Kalian pernah nggak ketusuk jarum? Iya, Lause. Sakit nggak? Iya, sakit. Sakit. Nah, waktu Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri, kalian bisa bayangkan kan, anak-anak di rumah juga bisa kan membayangkan. Coba kalau kalian ditusuk jarum. Nah, Tuhan Yesus waktu dipakaikan mahkota duri, itu pasti sangat sakit. Karena durinya kan gak cuma satu, ada banyak. Terus ditancapkan ke kepala Tuhan Yesus. Nah, setelah itu mereka, para prajurit, memakaikan Tuhan Yesus jubah berwarna ungu, jubah ungu. Kok warna ungu sih Lause? Lebih Iya, bagus Lause. warna emas ya Toto ya. Betul. Bagusan juga warna biru juga bagus. Enggak, bagus emas. Iya, sudah. Nah, kenapa mereka memakaikan Tuhan Yesus jubah ungu? Itu ada artinya. Jadi
ungu itu melambangkan kemuliaan, kebesaran. Jadi waktu dulu raja-raja pada saat itu memakai jubah berwarna ungu. Makanya mereka mengenakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus. Loh, kenapa kok Tuhan Yesus harus dikasih jubah? Kan mau disalib. Iya, mereka loh memakaikan jubah ungu, kemudian mereka katakan salam bagi raja orang Yahudi. Seperti itu. Tapi ingat loh, itu bukan berarti mereka mengakui Tuhan Yesus sebagai raja. Mereka hanya mengejek Tuhan Yesus. Karena apa? Masa raja dipakai mahkota duri? Terus buat mereka, masa sih Yesus itu raja? Raja kok lahirnya di kandang? Raja kok dari anak tukang kayu? Gak mungkin lah. Jadi mereka hanya mengejek Yesus. Mereka gak percaya bahwa Yesus itu raja. Mereka sama sekali tidak percaya. Makanya ketika setelah diejek, mereka melepaskan kembali jubah ungu itu, kemudian mereka meludahi Yesus, mereka memukul Yesus, dan mereka menyuruh Tuhan Yesus memikul salib. Nah, tidak hanya sampai di situ ejekan mereka. Ketika sampai di Bukit Golgota, ketika Yesus disalib, mereka masih terus mengejek Tuhan Yesus. Kalian tahu apa yang mereka katakan kepada Tuhan Yesus ketika Yesus sudah di kayu salib? Apa Lause? Nah, mereka mengejeknya seperti ini. Kamu katanya raja, coba selamatkan dirimu. Kamu selamatkan orang lain, masa diri sendiri kamu gak selamatkan? Nah, mereka terus mengejek Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus ketika disalib, Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian ketika sudah waktunya, Tuhan Yesus kemudian menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian Tuhan Yesus mati. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, terjadi kegelapan selama 3 jam. Wah, kayak Lama ya? mati lampu ya Lause. Iya, selama 3 jam terjadi kegelapan. Nah, selain itu juga tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Lause, Ya. apa itu tabir? Iya Lause, tabir itu apa sih? Nah, tabir itu tirai di bait Allah yang memisahkan ruangan yang satu dengan ruang Maha Kudus. Jadi bait Allah itu ada ruang-ruangnya. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, tabir itu, tirai itu terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Wow. Oh gitu ya Iya. Lause. Makanya ketika kejadian itu, kepala penjara yang menyaksikan semuanya, dianya yang tadinya tidak percaya bahwa Yesus itu raja, dia yang tadinya mungkin ikut mengejek Tuhan Yesus, dia kemudian melihat kepada salib Yesus dan dia berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Nah, kalian lihat Mimi, Toto, anak-anak di rumah, orang yang tadinya mengejek Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan jamah hatinya, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak-anak yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah mengenal Tuhan Yesus, buat kita Yesus itu adalah raja. Yesus mati buat kita, tapi Yesus bukan hanya raja, dia juga sahabat kita. Buat Mimi sama Toto, Yesus itu sahabat kalian atau bukan? Sahabat gak? Sahabat enggak? Gimana Toto? Aku percaya sih sama Tuhan Yesus. Toto gimana? Percaya dong. Percaya. sungguh-sungguh Apakah kok. kalian sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hati kalian sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Separuh-separuh Lause. Separuh-separuh. Iya, Mimi soalnya masih suka nakal. Takutnya Mimi masih banyak dosa, Lause. Oh iya. Nah, anak-anak, mungkin di antara kalian
ada juga yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Atau ada yang sudah terima tapi seperti Mimi yang tadi katakan, tapi masih nakal Lause, tapi masih setengah-setengah Lause. Nah, Yesus sebagai sahabat kita, dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Lause ingin membacakan satu ayat firman Tuhan kepada kita dari Yohanes pasal 15 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Diperhatikan ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah anak-anak, maukah kalian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kalian? Sebagai sahabat yang sudah memberikan nyawanya kepada kalian. Jika kalian mau, mari langsung aja kalian letakkan tangan kalian di dada kalian sebagai bukti bahwa kalian mau berserah pada Tuhan Yesus. Kalian mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian secara pribadi. Kalian mau menerima kasih Tuhan Yesus itu. Lause akan berdoa untuk kalian. Sebelum Lause berdoa, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Yesus sahabatku. Dia yang mati bagi kita, menebus kita dari hukuman dosa. Pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Anak-anak, Lause akan berdoa buat kalian. Mari ikuti apa yang Lause katakan. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Seharusnya saya yang dihukum. Seharusnya saya yang dicambuk. Seharusnya saya yang disalib. Namun terima kasih Tuhan Yesus mau mati bagi saya, menebus saya dari hukuman dosa. Tuhan Yesus, saya buka hati saya, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Pimpin hidup saya Tuhan, jadilah sahabat terbaik saya.
Ini hidup saya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Mimi, Ya, kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Toto, Tuhan tuh loh sudah sayang banget sama kita. Dia memberikan nyawanya menjadi persembahan supaya kita yang berdosa diselamatkan. Jadi kita mau membalas cinta kasih Tuhan melalui persembahan. Gitu ya. Jadi gimana kalau kita ibadah online terus memberikan persembahannya gimana dong? Gampang, gini caranya. Teman-teman bisa transfer lewat rekening BCA di sini nih. Atau bisa scan QR code di sini nih. Gampang kan? Bisa minta Gampang. tolong papa mama kok. Toto nanti minta aja sama papa atau mama. Oke Mimi, ini mah gampang. Bisa. Oke, jangan lupa ya Toto kasih persembahan. Oke. Teman-teman di rumah juga jangan lupa ya. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah. Nah, ibadah Jumat Agung kita sudah selesai. Tapi ingat, jangan lupa hari Minggu kita akan merayakan ibadah Paskah. Jam berapa ya kira-kira Toto? Jam 8. Oh, jam 8. Di channel mana, Mimi? Di channel GKA Gloria Pacar atau channel YouTube Sekolah Minggu Sunday School Gloria Pacar. Ya, jangan lupa ya, channelnya dicatat, jamnya juga dicatat. Jadi kita sama-sama merayakan Paskah di hari Minggu. Nah, sekarang kita mau pamit dulu. Oke. Oke, mari kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.